Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di IT Risk Management. Minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa elemen yang dalam mendefinisikan suatu risiko di bidang information technology ya, di perusahaan yang terkait dengan IT. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai proses-proses yang kita lakukan dalam melakukan manajemen risiko. Nah, sebelumnya di sini saya sertakan beberapa berita terbaru yang terkait dengan risiko yang terkait dengan information system. Nah, jadi di sini misalnya AWS server hit by sustained denial of service attack, dan ada banyak lagi ya. Report say workers are biggest data security threat. Nah, jadi di sini ada beberapa berita-berita terbaru yang bisa kalian baca, nanti bisa kalian klik linknya ya, mengenai threat ataupun ancaman risiko-risiko yang terkait dengan information system. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai risk management process. Nah, jadi di sini ada step by step langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk melakukan manajemen risiko di perusahaan yang terkait dengan IT. Yang pertama, langkah yang akan kita lakukan adalah risk assessment. Yang kedua adalah risk mitigation dan risk re-evaluation. Untuk yang pertama kita akan membreakdown apa sih yang disebut dengan risk assessment ataupun penilaian dari risiko. Nah, untuk menilai suatu risiko, tujuannya adalah mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi di perusahaan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa perusahaan masing-masing memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing, sehingga perusahaan juga akan menghadapi jenis risiko yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kemudian dari beberapa elemen risiko yang sudah kita pelajari minggu lalu, untuk mengakses ataupun menilai risiko, kita akan menggunakan 3 elemen. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi ancaman ataupun threat terhadap perusahaan. Kemudian kita akan mengidentifikasi dampaknya ataupun impact ya. Kemudian kita identifikasi probability-nya ataupun kemungkinan terjadinya ancaman di masa yang akan datang. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mendefinisikan apa dampak dari suatu ancaman terhadap perusahaan. Nah, jadi dampak dari ancaman terhadap perusahaan bersifat kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu bisa diukur dengan angka, misalnya sekian dolar kerugian itu bisa langsung diketahui. Namun dampak yang di sini ya, dampak yang seringnya terjadi di perusahaan itu bersifat kualitatif, sehingga tidak bisa kita ukur dengan angka. Jadi kita perlu skala dalam mengukurnya. Nah, contohnya saya contohkan di sini adalah ancamannya berupa natural disaster, yaitu gempa bumi. Nah, misalnya untuk gempa bumi, kita harus mendefinisikan impact ataupun dampak gempa bumi terhadap suatu perusahaan. Apakah dampaknya bisa diabaikan ya? Jadi misalnya untuk people ataupun karyawan yang ada di perusahaan, misalnya dengan adanya gempa bumi tersebut, maka hanya luka-luka ataupun cedera yang bisa diabaikan, yang sepele, yang tidak terlalu parah. Kemudian skala kedua adalah minor ya. Jadi misalnya ini karyawan mengalami injury ataupun cedera ya. Kemudian moderate, tingkat ketiga adalah moderate. Jadi misalnya karyawan mengalami cedera yang cukup parah ya, ataupun berefek terhadap kesehatan dari karyawan suatu perusahaan. Kemudian di level keempat ada level serius. Nah, level serius ini misalnya mengakibatkan cedera yang fatal ataupun menjadikan seorang karyawan menjadi disable gitu ya, menjadi cacat.
Kemudian yang major, ini yang parah ya, yang sangat parah. Jadi misalnya dengan adanya gempa bumi tersebut, maka perusahaan, karyawan dari perusahaan tersebut mengalami, beberapa karyawannya mengalami cacat permanen seperti itu. Nah, ini jadi contohnya ada, ini ya skalanya kita buat skala 1 sampai 5. Dari yang paling rendah efeknya ya, dari yang sepele sampai dengan yang major. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi dampak-dampak lainnya selain pada karyawan, misalnya dampak gempa bumi terhadap aset, ya, misalnya kemudian terhadap operasional perusahaan dan terhadap lingkungan dari perusahaan. Jadi langkah pertama adalah kita harus mendefine ataupun mendefinisikan dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi ya disebabkan oleh gempa bumi itu terhadap perusahaan. Jadi kita bagi menjadi 5 skala 1 sampai dengan skala 5. Kemudian langkah kedua adalah kita harus mendefine the probability of having risk. Jadi kita harus memprediksi kemungkinan terjadinya ancaman terhadap perusahaan. Ya, jadi ini sama juga seperti mengukur dampak tadi bersifat kualitatif sehingga kita memerlukan skala dalam mengukurnya. Misalnya kita ingin menentukan kemungkinan terjadinya gempa bumi yang akan menjadi ancaman bagi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kita bisa menentukan kemungkinan itu dengan melihat historical data misalnya dari beberapa tahun yang lalu, misalnya 100 ataupun 200 tahun yang lalu. Kemudian dari data itu kita bisa memperhatikan seberapa sering terjadinya gempa dalam kurun waktu tersebut. Dan dari data tersebut kita bisa membuat prediksi kemungkinan terjadinya gempa di masa yang akan datang. Apakah per 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk menentukan kemungkinan datangnya resiko itu kita kelompokkan ke dalam 5 skala. Ya. Dari skala 1 sampai skala 5. Skala 1 very unlikely. Very unlikely ini artinya event tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada unlikely. Event itu kadang-kadang saja gitu ya, kadang-kadang saja terjadinya. Kemudian possible ini mungkin terjadi di kurun waktu tertentu gitu ya. Kemudian likely ini adalah akan sering muncul ya, bisa saja muncul seperti itu ya. Will probably occur. Kemudian probable, event ini sangat mungkin untuk terjadi. Jadi ada 5 skala ya. Jadi kita harus mendefine ataupun menentukan kemungkinan terjadinya risiko itu apakah mustahil untuk terjadi seperti itu ya. Apakah ini mungkin terjadi tapi jarang. Kemudian apakah kemungkinannya ada atau kemungkinan akan sering muncul seperti itu atau akan diharapkan kemunculannya seperti itu. Kemudian step ketiga dan keempat ya, langkah ketiga dan langkah keempat, kita harus mengidentifikasi resikonya, kemudian kita menuliskannya dalam matriks, kita menentukannya dalam matriks. Nah, jadi matriksnya seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ini ada kemungkinan terjadinya resiko, kemudian yang sebelah atas adalah dampak dari resiko itu. Kemudian di sini ada zona warna hijau, kuning, dan merah. Nah, jadi setelah kita tentukan dalam bentuk matriks, kemudian kita kelompokkan resiko ke dalam 3 kelas. Jadi di sini ada 3 warna, ada zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Nah, untuk yang hijau itu adalah yang low risk ataupun resiko rendah, artinya resiko masih dapat diabaikan ataupun dikendalikan. Kemudian ada resiko yang medium ataupun yang moderat, ya, skor matriksnya 7 sampai 14. Kemudian yang merah, yang zona merah itu 15 sampai 25.
itu perlu perhatian khusus ya, perlu treatment khusus. Jadi ini adalah yang berwarna merah ini adalah risiko tinggi yang memerlukan perhatian serius karena mengoperasikan perusahaan dalam area yang berisiko tinggi dapat menjadikan ancaman besar bagi perusahaan, misalnya mengakibatkan kerugian. Nah, jadi pihak manajerial harus melakukan tindakan untuk mengurangi risiko tersebut yang disebut dengan IT risk control. Jadi contohnya seperti ini ya, contoh dari risk assessment. Sebuah perusahaan finansial memiliki online server, ya, ada online server, kemudian seluruh karyawan harus mengakses server tersebut untuk dapat menjalankan proses bisnisnya. Di dalam server tersebut tersimpan beberapa informasi penting dan informasi-informasi yang merupakan rahasia perusahaan. Yang menjadi risiko bagi perusahaan adalah orang lain yang tidak berhak mengakses informasi tersebut melalui cyber hacking. Nah, jadi identifikasi threat yang akan muncul dari perusahaan finansial ini adalah cyber hacking, karena semua informasinya diletakkan dalam satu server yang terkoneksi dengan internet. Kemudian step pertama yang kita lakukan untuk risk assessment adalah mengidentifikasi dampak dari threat yang mungkin terjadi tadi, yaitu cyber hacking. Nah, jadi menurut pengalaman manajerial bahwa serangan hacker terhadap server perusahaan akan dapat mengganggu aktivitas utama operasional perusahaan. Pastinya ketika ada hacker yang menyerang server itu ya, maka akan terjadi gangguan di operasional sehingga akan mengurangi performa perusahaan. Sehingga serangan cyber hacking dikategorikan pada level serius. Nah, jadi seperti tadi yang sudah kita definisikan di awal, kita definisikan impact-nya ya. Nah, jadi untuk jika dia mengganggu operasional ya, melumpuhkan aktivitas utama, kemudian menurunkan performa, ini adalah termasuk ke dalam kategori serius. Ya. Kemudian step kedua adalah kita identifikasi kemungkinan dari adanya cyber hacking menyerang ke perusahaan kita, perusahaan finansial tadi. Nah, jadi untuk itu menurut pengalaman manajerial bahwa server perusahaan finansial sangat rentan untuk menjadi target serangan hacker yang ingin mengakses dan mencuri data perusahaan. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan finansial ini merupakan sasaran empuk dari para hacker ya. Jadi data-data finansial dari customer itu bisa dijual. Nah, jadi untuk itu maka ini akan sangat mungkin terjadi ya. Sehingga masuk ke kategori 4. Jadi untuk identifikasi kemungkinan yang bersifat kuantitatif ini adalah bersifat subjektif ya. Nah, jadi untuk ini menurut pengalaman manajerialnya gitu ya, bahwa server perusahaan pasti sangat rentan karena ini adalah terkait dengan perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Jadi likely, the event will probably occur. Jadi serangan ini akan sangat mungkin terjadi. Kemudian step ketiga dan keempat kita tampilkan dalam bentuk matriks ya. Kemudian kita akan menilai resikonya. Jadi tadi untuk probability-nya adalah bersifat skala 4. Kemudian untuk impact-nya tadi adalah serius, maka 4 dikali 4 ini 16 ya. 16. Jadi ini termasuk ke dalam zona merah. Requires urgent attention. Introduce control to reduce risk. Nah, jadi ini termasuk kategori yang sangat rentan, sangat risiko tinggi, sehingga dibutuhkan kontrol-kontrol untuk mereduksi risiko yang mungkin. Ya, ini termasuk ke dalam high risk. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya dalam proses manajemen risiko, setelah kita menilai risiko yang ada, kemudian kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu risk mitigation. Nah, apakah yang disebut dengan mitigasi risiko? Mitigasi risiko adalah usaha ataupun upaya untuk mengurangi risiko dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan beberapa kontrol. Nah, jadi contohnya tadi adalah threat-nya ataupun ancamannya adalah cyber hacking.
berbagai data dan informasi perusahaan disimpan dalam server. Server tersebut terkoneksi dengan internet, sehingga siapa saja dapat mengakses informasi pada server tersebut. Hal tersebut berisiko tinggi karena dikhawatirkan tidak hanya karyawan dan customer yang dapat mengakses informasi, tetapi orang lain yang tidak punya legitimate akses yang dapat masuk ya dan mencuri informasi penting dari perusahaan. Contohnya adalah hacker. Sehingga resikonya adalah 100% karena tidak ada kontrol apapun yang diterapkan pada server. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi resiko terhadap cyber hacking ini dari 100%? Ya, di awal resikonya adalah 100% dengan tidak adanya kontrol. Kemudian kita berusaha mengurangi resikonya ke titik level 80%. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan kontrol berupa proses authentication menggunakan username dan password. Nah, dengan menggunakan username dan password, maka yang masuk ke dalam server akan diautentikasi dulu, terlebih dahulu tidak semua bisa masuk. Nah, ini akan mengurangi resiko sebanyak 20%, sehingga dia tinggal 80%. Lalu, bisa saja kita kurangi lagi ya. Kita ingin mengurangi lagi sehingga sampai di level 60%, sehingga kita akan meningkatkan kontrol yang kita terapkan di server tadi, yaitu selain menggunakan username dan password, kita juga menerapkan firewall. Firewall untuk mengamankan server kita. Server tadi ya. Nah, kemudian apakah bisa lagi kita turunkan resikonya? Bisa ya. Misalnya kita ingin menurunkan menjadi 50%, maka kita tambahkan lagi kontrol ya berupa enkripsi sehingga hanya orang-orang yang mempunyai akses ya yang bisa untuk mendecoding sehingga bisa mengakses informasi yang disimpan di dalam server. Apakah bisa lagi kita turunkan? Misalnya bisa ya. Jadi misalnya dengan menambahkan username, password, firewall, encryption dengan biometrics. Misalnya pada saat authentication kita menggunakan biometrics misalnya fingerprint ataupun retina dan lainnya. Ya. Kemudian apakah bisa kita kurangi sampai 0%? Nah, untuk 0% itu untuk menghilangkan resiko sama sekali itu tidak mungkin. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan keseluruhan resiko. Nah, untuk risk mitigation yaitu mengurangi resiko menggunakan kontrol. Seperti ini tadi ya. Jadi pertanyaannya adalah pada level risiko berapa persen kita berhenti? Apakah 40%, 50%, 60%? Apakah cukup di 80%? Kemudian siapa yang memutuskan? Kita berhenti di level berapa? Nah, ternyata keputusan terhadap pertanyaan di atas adalah yang memutuskannya adalah senior management. Jadi senior management lah yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari persentase yang akan diambil. Jadi berhenti di level berapa persen risiko yang akan diambil itu sepenuhnya adalah wewenang dari senior manajemen. Semakin banyak kontrol yang diterapkan akan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi ketika kita hanya menerapkan username dan password, misalnya cost-nya hanya sekian, kemudian kita tingkatkan untuk menambah firewall, tentunya kita akan menambah biaya. Kemudian kita tingkatkan menjadi 50%, maka akan ada enkripsi. Kemudian ketika kita ingin meningkatkan menjadi 40%, maka harus ada biometrics dan itu juga akan meningkatkan biaya. Nah, jadi senior manajemen harus memperhatikan keseimbangan antara cost dan benefit. Jadi senior manajemen harus memastikan bahwa benefit yang diterima harus lebih besar dari cost yang dikeluarkan. Jangan sampai sebaliknya. Jadi terlalu banyak cost sehingga benefit yang dihasilkan tidak sebanding dengan cost yang dikeluarkan. Jadi itu ya pertimbangannya adalah harus melihat menyeimbangkan benefit dan cost, kemudian cost dan resikonya seperti itu. Nah, misalnya di sini senior manajemen memutuskan untuk berhenti di 60%. Jadi cukup pada
penerapan username dan password dan firewall. Nah, ini dirasa sudah cukup comfortable untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Sudah cukup menjamin resiko ya. Kemudian, jika senior manajemen memutuskan untuk berhenti di level resiko 60%, artinya kan masih ada resiko sekitar 60% lagi. Seperti itu yang harus dihadapi oleh perusahaan. Namun kalau misalnya senior manajemen masih khawatir ya, masih worry tentang resiko yang masih ada, yaitu 60% lagi, maka mereka dapat mentransfernya ya. Mereka dapat menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi misalnya contohnya adalah dengan menggunakan asuransi. Jadi misalnya mereka mengasuransikan selebihnya itu ya. Jadi contohnya seperti di bank ya. Di bank itu misalnya di kantor cabang dari suatu bank, biasanya mereka ada brankas untuk menyimpan uang yang disetor oleh para nasabah, uang cash. Nah, jadi mereka biasanya mengasuransikan uang yang ada di dalam brankas itu ke pihak asuransi. Jadi misalnya jika gedung tersebut kebakaran ataupun misalnya ada terjadi perampokan, maka resiko-resiko tersebut di-cover oleh asuransi yang preminya mereka bayar setiap bulan. Seperti itu. Kemudian, namun ini ada satu pertanyaan lagi. Kenapa nggak 100% seluruhnya saja kita gunakan pihak ketiga? Misalnya asuransi untuk risk mitigation gitu ya, untuk mengendalikan resiko. Kenapa tidak kita asuransikan saja sebanyak 100%? Nah, jadi ketika kita mengasuransikan seluruhnya ya, 100% itu, maka tentunya asuransi ataupun premi yang kita bayarkan itu adalah premium yang nilainya sangat tinggi sekali. Sehingga tentu saja itu akan pastinya menurunkan benefit bagi perusahaan. Sehingga di sini senior manajemen harus menilai, harus memberikan kontrol-kontrol apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko sampai tahap yang wajar. Kemudian sisanya baru diasuransikan. Seperti itu. Nah, untuk last option dari risk mitigation ini adalah hindari risiko. Hindari risiko ini maksudnya adalah, saya jelaskan dalam contoh ya. Misalnya kita adalah sebuah bank ya, kita sebuah bank. Jadi kita ingin menilai apakah kita akan melakukan internet banking ataupun kita hanya menyelenggarakan bank seperti traditional banking seperti biasa melalui teller. Nah, jadi ketika kita menilai bahwa untuk e-banking ataupun internet banking di situ akan banyak resiko. Jadi seperti keamanan data customer dan lainnya, ataupun bisa saja sistem ataupun server bank kita itu dihack, maka pastinya akan banyak resiko-resiko di situ. Nah, jadi ketika kita menghindari resiko, maka kita meniadakan sama sekali internet banking dan hanya menyelenggarakan traditional banking. Namun apa yang terjadi ketika kita menghindari resiko? Maka menghindari resiko artinya adalah kehilangan dari customer. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya customer yang akan datang ke bank, yaitu nasabah ya. Jadi banyak nasabah yang membutuhkan e-banking supaya lebih fleksibel. Misalnya yang punya bisnis online seperti itu, jadi lebih fleksibel, dia menggunakan internet banking. Nah, ketika bank kita tidak menyediakan layanan e-banking, pastinya mereka akan pergi ke bank yang lain yang menyediakan layanan e-banking. Nah, sehingga menghindari resiko sama dengan loss chance ya, kehilangan kesempatan, kehilangan benefit, kehilangan customer, seperti itu. Maka karena itulah ini disebut dengan last option. Nah, itu untuk risk mitigation.
Kemudian yang ketiga, step yang ketiga dalam proses manajemen risiko adalah risk re-evaluation. Jadi risk re-evaluation ini artinya kita kembali ke proses langkah pertama, risk assessment, kemudian risk mitigation, seperti itu. Kita memeriksa kembali, mengevaluasi kembali manajemen risiko yang sudah kita terapkan di masa yang lalu. Nah, jadi risk re-evaluation ini ada dua, skenarionya ada dua, yaitu time driven. Jadi time driven ini artinya adalah yang secara periodik ya, berdasarkan waktu. Apakah 6 bulan sekali kita mengevaluasi manajemen risiko yang sudah kita jalankan? Apakah 1 tahun sekali? Seperti itu. Ini adalah time driven. Kemudian yang kedua adalah event driven, ataupun yang dipicu oleh event ataupun perubahan lingkungan. Jadi misalnya perubahan kebijakan di dalam organisasi. Misalnya tadi bank yang akan berpindah dari traditional banking, dia akan menerapkan e-banking. Tentunya akan terjadi penyesuaian di dalam organisasi tersebut, di dalam bank tersebut, termasuk dalam manajemen resikonya. Jadi kalau traditional banking itu tidak perlu menggunakan layanan data seperti itu, maka kalau e-banking akan ada, tentunya akan dievaluasi kembali risiko-risiko, misalnya untuk keamanan datanya seperti apa, kemudian autentikasi dari nasabah untuk masuk ke sistem seperti apa, dan seterusnya. Sehingga perlu dilakukan re-evaluation ataupun evaluasi kembali dari manajemen risiko yang sudah diterapkan. Kemudian misalnya perubahan peraturan ataupun regulasi pemerintah, ya. Jika regulasi pemerintah berubah, maka organisasi juga harus menyesuaikan dengan peraturan itu. Kemudian bisa jadi misalnya dipicu oleh bencana alam. Jadi kita ingat dulu waktu di Jepang ada gempa, ya, gempa dan tsunami di Fukuoka yang menyebabkan instalasi nuklirnya itu bermasalah, sehingga kantor-kantor ataupun perusahaan yang ada di sekitarnya juga mengalami resiko, ya, risiko kehancuran bangunan dan lainnya. Nah, jadi itu akan dievaluasi kembali. Nah, itu adalah ini tadi ya, risk assessment, risk management process, yaitu dari risk assessment, penilaian risiko, bagaimana kita menilai risiko. Kemudian risk mitigation, bagaimana kita mengurangi risiko yang ada dengan melakukan kontrol. Namun untuk melakukan kontrol juga harus kita pertimbangkan biaya ataupun cost yang ada. Jangan sampai cost ataupun biaya yang kita terapkan untuk melakukan kontrol terhadap untuk mengurangi risiko itu lebih besar daripada benefit yang akan diterima. Kemudian yang ketiga adalah risk re-evaluation. Jadi kita mengevaluasi kembali sistem manajemen risiko yang sudah kita terapkan itu apakah secara periodik ataupun event driven ataupun dipicu oleh perubahan lingkungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.